Dalam singgahan yang tak pernah diucapkan secara langsung, Carrick seakan melihat perubahan prioritas. Bukan lagi tentang bagaimana tim menyelesaikan laga dengan kepala tegak, melainkan tentang siapa yang tercatat di papan skor. Dan bagi seorang gelandang yang sepanjang karirnya mengorbankan statistik I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Momen ini benar-benar menjadi tamparan keras bagi nama besar Cristiano Ronaldo. Di saat para legenda dunia duduk menyaksikan pertandingan dengan penuh respek, yang mereka lihat justru bukan kejayaan, melainkan pemandangan yang terasa begitu memalukan. Seorang pemain yang selama ini dielu-elukan sebagai simbol profesionalisme justru terlihat begitu ngebet mengejar angka 1000 gol, sampai batas etika dan sportivitas seolah ikut ditinggalkan. Ronaldo terlihat jelas mengincar bola yang sudah sepenuhnya melewati garis gawang. Bukan tipis, bukan abu-abu, melainkan jelas dan terang benderang. Namun tetap saja, ia berusaha mengklaimnya, seakan segala cara sah demi satu angka tambahan dalam catatan pribadi. Di titik inilah banyak legenda dunia hanya bisa terdiam, saling berpandangan dengan raut wajah yang sulit menyembunyikan rasa kecewa. Bayangkan, pemain-pemain besar yang dahulu membangun reputasi lewat kerja keras, kejujuran, dan momen besar yang lahir secara alami, kini harus menyaksikan bagaimana ambisi pribadi berubah menjadi tontonan yang mencederai marwah sepak bola. Gol haram pun seolah dihalalkan asal angka 1000 semakin dekat. Ini bukan lagi soal insting striker, tapi tentang obsesi yang sudah kelewat batas. Yang membuat situasi ini semakin pahit adalah fakta bahwa Ronaldo sebenarnya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Namanya sudah tercatat dalam sejarah, trofinya lengkap, golnya tak terhitung. Namun justru karena itulah momen ini terasa semakin memalukan. Ketika seorang legenda masih harus berebut gol yang bahkan sudah jelas bukan miliknya, maka pertanyaannya bukan lagi tentang jumlah gol, melainkan tentang harga diri. Para legenda dunia yang menyaksikan momen ini mungkin tidak berkata apa-apa di depan kamera, tapi di dalam hati ada kekecewaan mendalam. Sepak bola seharusnya tentang keindahan, bukan tentang memaksakan angka. Dan pada momen ini, ambisi Ronaldo untuk mengejar 1000 gol justru menjadi bayangan gelap yang menodai warisan besar yang selama ini ia bangun sendiri. Ronaldo bukan Messi, dan di titik inilah perbedaannya terlihat sangat jelas. Messi bisa mencetak gol tap in, bisa berdiri di posisi paling mudah, tapi ia tak pernah hidup dengan pikiran untuk mencuri gol. Tidak pernah ada hasrat berlebihan untuk mengklaim sesuatu yang jelas bukan haknya. Bagi Messi, gol hanyalah konsekuensi dari permainan, bukan obsesi yang harus direbut dengan segala cara. Messi mencetak gol karena alur permainan membawanya ke sana, karena kecerdasannya membaca ruang, karena timingnya, karena ketenangannya. Bahkan saat bola sudah hampir masuk atau rekan setim berada di posisi lebih ideal, Messi justru sering memilih mengoper. Baginya, kemenangan tim dan keindahan permainan selalu berada di atas angka pribadi. Sebaliknya, apa yang terlihat pada momen ini benar-benar memperlihatkan jurang perbedaan mentalitas. Ronaldo tampak seperti diburu targetnya sendiri. Angka 1000 gol berubah menjadi beban, berubah menjadi ambisi yang menutup kejernihan berpikir. Sampai-sampai gol yang jelas sudah melewati garis pun masih ingin diklaim. Disinilah rasa malu itu muncul, bukan karena gagal, tapi karena terlalu memaksakan. Messi tak pernah terlihat berteriak mengklaim gol yang bukan miliknya, tak pernah memaksa wasit, tak pernah mengincar bola yang sudah mati demi menambah statistik. Bahkan banyak gol yang harusnya ia bisa ambil, justru ia serahkan kepada rekan setimnya. Itulah kelas seorang maestro, bukan pemburu angka. Dan mungkin inilah yang membuat para legenda dunia lebih menghormati Messi dalam diam. Bukan karena jumlah gol semata, tapi karena caranya mencetak gol. Karena ia tidak perlu menghalalkan segala cara. Karena ia membiarkan sejarah datang dengan sendirinya, bukan dipaksa.
Di momen ini, perbedaannya begitu telanjang. Satu mengejar angka dengan nafsu, satu membiarkan angka mengikuti kejeniusannya. Ronaldo mungkin mengejar 1000 gol, tapi Messi mengejar keabadian. Beberapa legenda dunia yang menyaksikan momen itu pasti merasakan ketidaknyamanan yang sama. Sosok seperti Ronaldo Nazario yang mencetak gol dengan naluri alami tanpa harus memohon pengakuan tentu paham betul perbedaannya. Namun yang paling terasa adalah sudut pandang dari Michael Carrick, seorang gelandang yang hidup dari keseimbangan, ketenangan, dan kemenangan tim. Carrick bukan tipe yang akan mengecam keras atau mengumbar emosi. Namun dari cara berpikirnya tentang sepak bola, terlihat jelas bahwa momen seperti ini bertentangan dengan prinsip yang ia pegang selama karirnya. Bagi Carrick, gol selalu berada di ujung proses, bukan tujuan utama. Ia terbiasa bekerja dalam senyap agar tim menang, bukan agar namanya disorot. Singgahan Carrick terasa pada satu hal sederhana. Ketika seorang pemain terlalu fokus pada golnya sendiri, ritme tim pasti terganggu. Dalam pandangannya, pemain besar seharusnya membaca situasi apakah tim butuh ketenangan, kontrol, atau justru pengorbanan. Dan ketika yang muncul justru keinginan mengklaim gol yang jelas telah melewati garis, maka fokus itu patut dipertanyakan. Carrick tentu paham betul bagaimana tekanan rekor bisa membebani seorang penyerang. Namun ia juga berasal dari generasi yang percaya bahwa rekor sejati lahir sebagai bonus dari kemenangan, bukan sebaliknya. Ketika gol dijadikan tujuan utama, kemenangan justru bisa terpinggirkan. Disitulah rasa malu itu muncul, bukan karena publik, tapi karena nilai-nilai permainan yang dilanggar secara diam-diam. Dalam singgahan yang tak pernah diucapkan secara langsung, Carrick seakan melihat perubahan prioritas. Bukan lagi tentang bagaimana tim menyelesaikan laga dengan kepala tegak, melainkan tentang siapa yang tercatat di papan skor. Dan bagi seorang gelandang yang sepanjang karirnya mengorbankan statistik demi stabilitas tim, pemandangan itu tentu terasa janggal. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga forever. Be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.